ada yang bilang gini ya, kalau kudu lihat Nabi itu jangan kebenci. Kalau mau benci ke sifatnya aja, ya benar. Jadi kalau ke yang bukan duriat Nabi, boleh dong benci ke orangnya ya. Jadi jangan sama dengan duriat Nabi. Bong, sama aja Semua sama ke ya. duriat Nabi ataupun ke yang bukan duriat Nabi, nggak boleh benci ke orangnya mah, Bong. Kalau mau benci ya ke kelakuannya. Jadi jangan seolah-olah ini ada beda. Kuduriat Nabi khususnya jangan benci ke orangnya. Harus benci ke sifatnya yang buruk. Jelaskan juga dong kalau agama jangan tengah-tengah ya. Sama Betul. di mata hukum Islam itu. Semuanya sama. Kedudukannya sama. Kalau dosa ya dosa, kalau salah ya salah. Mau duriat Nabi kek, mau cucu Nabi kek, mau enggak kek, sama aja. Apalagi Semua di di mata Allah Indonesia. sama. Di Indonesia ini negara Republik Indonesia tidak melihat itu duriat Nabi, duriat Rasul, cucu Nabi atau bukan, sama. Kalau salah ya salah. Kalau hak ya hak, kalau batil ya batil. Apalagi oknum yang aku duriat Nabi, cucu Nabi. Malu kalau mulutnya kotor. Malu kalau ingin disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang lain. Malu kalau menyebarkan kebencian kepada siapapun. Tidak sadar terkadang dakwahnya memberikan efek untuk perpecahan kepada sesama anak bangsa. Sadari itu. Idealnya duriat Nabi itu dia lebih santun, lebih hormat. Dia bisa menjaga diri dari emosi, dari perpecahan, bukan malah sebaliknya. Seolah-olah diarahkan semua orang Indonesia, semua umat Islam harus hanya memuliakan dirinya, Iya. oknum-oknum tersebut. Ya. Dan jangan dipandang oleh kita semua, oleh kalian semua. Ada orang Indonesia, orang lokal, orang pribumi, kemudian yang tidak suka kepada salah satu oknum duriat Nabi, itu udah diklaim dosa, diklaim nanti tidak dicintai oleh Rasulullah, tidak mencintai Rasul. Jangan dulu. Jangan dulu. Belum tentu orang yang tidak suka kepada satu duriat itu sama dengan tidak cinta pada Nabi. Belum tentu. Banyak kok orang Indonesia, orang pribumi yang tidak suka ke salah satu kelakuan duriat Nabi, tetapi dia justru murid duriat Nabi. Dia pencinta duriat Nabi yang lebih banyak lagi dia cintai. Jadi harus objektif. Kalau ada oknum duriat Nabi tidak disukai, oknum duriat Nabi itu yang harus tahu diri. Kenapa gua nggak dicintai? Kenapa gua diikuti? Kenapa gua itu? Jangan salahkan orang yang Cocok, Buya. membencinya. Begitu kalau mau adil ya. Tolong hati-hati, jaga Indonesia, jangan beda-bedakan diri di Indonesia ini. Jangan Semua merasa sama oknum ya. duriat Nabi kemudian tidak sama dengan yang lain. Yang lain tidak sama dengan kami. Jangan. Udah kesiangan di situ, ya. Luar biasa. Abuya Yusuf Al-Mubarak ini teman-teman. Cocok nih menjadi panutan kita. Jujur saja kita nggak benci loh. Jujur saja. Saya juga sering melihat kajian dari Habib Bahar Smith itu sering. Ketika dia ngaji kitab gitu, kemarin ngaji kitab. Apa itu? Ngaji kitab saya nonton juga, nonton. Senang gitu nonton ngaji kitab begitu. Ya. Tetapi biasanya kalau ngaji kitab ujung-ujungnya pasti dia mengkonter begitu. Nggak hanya khusus ngaji kitab, ujung-ujungnya terakhir setelah ngaji itu dia mengkonter serangan-serangan dari luar, dia counter lagi begitu. Itu sering banget, saya sering nonton. Terus terang, saya nonton kajiannya juga. Banyak ilmu positif yang kita dapatkan juga. Seperti yang dibilang dari tadi, Abuya Yusuf gitu, kita nggak benci orangnya, ngapain benci, rugi nggak benci orangnya juga. Benci, kita rugi, ngapain benci orangnya kan? Enggak, bahkan justru kalau kita nggak menegur oknum-oknum Habib begitu, kita takut nanti suatu hari di sana, di akhirat nanti, kita malah
tidak ditegur sama Rasulullah karena kita nggak pernah menegur begitu. Memang kadang-kadang kalau kita merasa benar itu apapun ya terasa benar. Tidak bisa menerima masukan, ya, tidak bisa menerima koreksi begitu karena udah kaku, angkuh, udah sepertinya seperti sebuah kebenaran itu miliknya begitu. Itu jangan. Kalau kita salah, ada kesalahan, kadang itu memang yang bisa mengoreksi kita itu orang lain, gitu loh. Yang bisa mengoreksi kesalahan kita itu orang lain. Dan juga jangan sepelekan rakyat kecil, orang awam. Kadang-kadang orang awam itu ada benernya juga. Mentang-mentang orang awam nggak punya ilmu, nggak didengerin. Kadang netizen juga ada benernya juga, begitu loh. Ya, saya yakin Abuya tadi itu nyindirnya ke siapa? Nyindirnya ke Bahar bin Smith kayaknya ya. Ya, kemana lagi? Akhir-akhir ini memang lagi rame tuh soal DNA segala macam soal. Karena kenapa itu ada begitu loh. Kenapa wacana itu ada? Ya, karena memang kita itu menilai sosok ini seperti ini, sosok ini seperti ini, begitu kita menilai gitu loh. Harusnya orang yang disorot oleh netizen kadang juga dihujat. Harusnya itu introspeksi diri. Introspeksi diri kenapa saya tuh kok dihujat? Kenapa saya diserang gitu? Harusnya introspeksi diri. Bukan malah menjadi-jadi begitu. Apalagi biasanya kalau ulama yang wawasannya luas, itu orang yang gampang sekali kena gitu. Gampang meraba-raba diri. Kesalahan saya itu apa sih? Kesalahan saya itu apa? Kenapa saya begitu banyak juga yang nggak suka begitu? Kenapa harus mengkoreksi diri begitu? Enggak, malah dia itu malah lebih kerang begitu. Jangan. Ya kita sama-sama manusia, punya kesalahan. Di mata Allah, kita nggak tahu yang benar yang mana. Di mata Allah, bisa saja kita salah. Ya, di mata Allah bisa saja kita benar. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, yuklah kita saling koreksi diri, saling meraba-raba hati. Adakah kesalahan yang kita miliki selama ini? Kalau kita ada kesalahan ya sudahlah kita memohon maaf kepada orang-orang yang eh, mungkin saja kita lukai begitu. Jadi sekali lagi saya jujur saja sering sekali melihat kajian-kajian beberapa hari ini kajian-kajian dari Habib Bahar Smith juga luar biasa, luar biasa. Saya juga suka kajiannya. Jujur saja saya suka. Tetapi ketika setelah kajian itu mengcounter keras lagi. Sudahlah mungkin itu sudah karakternya seperti itu. Lagian bukan wilayah saya untuk mengkritik beliaunya karena memang dari segi ilmu apapun saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya netizen rakyat biasa yang melihat kemudian menganalisa. Ya, kalau analisa saya seperti yang lain sama, ya mungkin kesalahan ada di pihak siapa? Ya, siapa? Harusnya koreksi diri ya, koreksi diri kenapa saya kok diserang, dihujat di media sosial, kenapa ya? Kok seharusnya namanya Habib kan dicintai, harusnya dicintai. Kenapa kok malah dihujat? Kenapa saya kok malah kadang dihina juga? Harusnya introspeksi diri kan. Alam nggak mungkin bohong, ya. Dan rakyat itu kan namanya netizen itu suara-suara langit juga kadang-kadang. Kenapa harus seperti ini gitu. Ya, makasih teman-teman. Ya ini puasa sudah masuk ke malam 21. Semoga kita eh, puasanya lancar dan juga ini malam apa ya? Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya diterima dan kita sampai kepada penghujung bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.